Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Humas, kembali lagi di podcast Humas Polda Jatim bersama saya, Dapa. Bagaimana kabar Sobat Humas kalian? Bagaimana puasanya? Lancar? Semoga selalu lancar dan selalu diberi kebahagiaan bagi Sobat Humas dan para keluarga yang sedang menonton. Sobat Humas, ngomong-ngomong tentang puasa di Sobat Humas, pasti identik dengan yang namanya mudik lebaran. Nah, bagi Sobat Humas yang ingin mudik lebaran tapi masih bingung tentang perkiraan prediksi bencana yang akan terjadi dan hal-hal mengenai hal tersebut, tenang saja karena pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa yang akan membantu kita dan juga kalian semua yang melihat ini untuk memberikan kiat-kiat dan juga strategi untuk mencegah hal itu semua. Sudah hadir bersama saya di sini ada Bapak Prapto dari BPPD Jawa Timur selaku tim kedaulatan dan logistik. Selamat sore Bapak Prapto. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sampai sore Baik, ini. alhamdulillah. Puasa Bapak? Insya Allah belum buka. Insya Allah belum buka. Iya. Yes, siap. Bapak, jadi kita kan belakangan ini sudah mulai untuk mulai ke musim mudik lebaran ya. Iya. Ya. Jadi dan perkiraan untuk cuaca yang kita lihat belakangan ini tuh memang sedikit ekstrim ya Bapak ya, mulai Iya. dari cuaca hujan, lalu angin kencang dan lain sebagainya gitu Bapak. Lalu untuk masa-masa mudik lebaran ini yang kiranya akan padat di tanggal 29 sampai 31 Maret ini, kira-kira jenis bencana alam apa saja nih yang perlu diwaspadai selama periode mudik lebaran tersebut? Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau kita mulai pada saat ini dan nantinya sampai mudik lebaran itu yang perlu kita waspadai itu yang pertama adalah bencana terkait dengan hidrometeorologi. Ya. Karena saat ini itu kita mau mulai masuk musim pancaroba. Artinya kita mau ada peralihan dari kemarau ke dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, apa saja yang perlu diwaspadai? Yang pertama itu adalah bencana puting beliung. Puting beliung atau angin kencang itu biasanya akan terjadi ketika akan ada peralihan dari musim ke penghujan ke musim kemarau. Dan puting beliung itu bisa menyebabkan misalnya pohon tumbang. Kemudian yang kedua adalah rumah. Kemudian angin sangat kencang. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu diwaspadai adalah banjir. Kenapa banjir? Karena kalau musim-musim seperti ini itu hujannya akan cenderung lebat. Tetapi dalam durasi yang cukup singkat biasanya. Dan itu perlu kita waspadai. Kenapa? Karena biasanya ketika hujannya itu dengan lebat itu menyebabkan banjir. Itu perlu kita waspadai. Tetapi kita juga harus mewaspadai tanah longsor untuk khususnya daerah-daerah yang memang dia di perbukitan dengan intensitas cukup hujan yang cukup lama itu bisa menyebabkan longsor juga. Tetapi perlu kita waspadai juga Mas, di beberapa wilayah provinsi Jawa Timur itu ada daerah yang cukup rawan terhadap bencana tsunami misalnya. Karena kenapa? Tsunami, gempa bumi itu kita tidak bisa prediksi. Kapanpun terjadi kita bisa prediksi. Hanya ketika ada gempa, ada itu berarti kita harus menuju ke tempat yang lebih aman. Saya rasa seperti itu untuk awal kita memulai bagaimana kita mengantisipasi bencana yang mungkin akan terjadi di mudik lebaran tahun ini. Jadi ada perkiraan ada beberapa jenis bencana seperti banjir, angin topan, tsunami gempa, dan juga longsor ya. Tapi untuk bencana gempa dan juga tsunami tidak bisa kita prediksi. Tidak bisa. Mungkin apa Bapak solusi untuk masyarakat yang menonton video ini untuk mengantisipasi mungkin itu terjadi? Ya. Oke. Kalau kita melihat nantinya ya saat ini kalau kita berbicara masalah bencana hidrometeorologi. Jadi bencana itu ada hidrometeorologi yaitu terkait dengan banjir, tanah longsor. Kemudian puting beliung, itu sebaiknya kita mengacu pada peringatan dini yang diberikan oleh BMKG. Jadi peringatan dini yang diberikan oleh BMKG itu bisa kita akses. Yang pertama mungkin melalui ponsel pintar kita, itu juga bisa, atau melalui aplikasi yang dikeluarkan oleh BMKG. Jadi aplikasi mobil BMKG itu sangat penting sekali untuk melihat cuaca ataupun curah hujan yang mungkin akan turun. Dengan melihat adanya peringatan dini tersebut kita akan lebih paham
oh ternyata kita sebentar lagi akan melewati daerah yang sebentar lagi akan hujan. Itu kita harus siap-siap. Berarti mungkin kita siap jas hujan. Mungkin kita mempersiapkan sepatu kita bagaimana biar tidak tidak basah. Itu kita bisa melihat dari prediksi BMKG. Kemudian kalau terkait dengan longsor, kita juga bisa lihat dari BMKG. Di situ ada potensi-potensi longsor yang mungkin terjadi. Tetapi itu adalah potensi ya. Belum tentu terjadi, ya. Tapi itu sebuah potensi yang mungkin bisa kita jadikan acuan ketika nanti kita akan melakukan mudik lebaran. Kemudian kalau kita terkait dengan bencana geologi, terkait gempa bumi, kemudian terkait tsunami, terkait dengan letusan gunung api, memang untuk gempa bumi dan tsunami kita tidak bisa memprediksi. Tetapi kalau kita masuk wilayah yang rawan terhadap gempa bumi, kita harus siap-siap. Artinya kita masuk wilayah yang sangat rawan terhadap bencana gempa bumi, berarti kita memprediksi kalau ada getaran kita harus melihat sekeliling kita ini lokasi yang aman di mana. Kemudian tanah lapangnya ada di mana? Oh, baik Bapak. Siap. Jadi untuk teman-teman yang melihat video ini, untuk mengantisipasi bencana yang terjadi, bisa untuk menginstal di aplikasi kalian, di HP kalian, dari aplikasi BMKG. Selain itu Bapak, tadi saya sempat ngecek dari Instagram BPBD Jatim sendiri, itu ada update cuaca harian, betul nggak? Iya, betul. Betul. Ya. Itu juga bisa kalian cek sebagai acuan teman-teman untuk mengecek update cuaca harian selama 1 hari ini di berbagai daerah Jawa Timur. Lalu mungkin ada selain dari BMKG, dari BPBD ada juga seperti laman cek sana khusus. Iya. Selain dari Iya. Mungkin kalau teman-teman yang aplikasi ya Mas, aplikasi itu bisa dengan aplikasinya BNPB, aplikasi pusat itu ada salah satu aplikasi namanya aplikasi Inaris. Inaris. Nah, aplikasi Inaris itu teman-teman bisa gunakan. Nanti di situ bisa teman-teman mengecek di lokasi saat ini kita berdiri itu kita bisa melihat bencana apa, potensi bencana apa yang ada. Contoh misalnya kita berdiri di sini gitu Mas ya. Kita klik di situ, kita lihat posisi kita akan melihat ternyata saya ini berdiri di potensi yang misalnya yang pertama rawan banjir. Kemudian yang kedua rawan gempa bumi atau rawan letusan gunung api. Nah, di situ nanti kalau kita klik di situ, kita akan melihat dengan namanya apa langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan ketika bencana itu terjadi. Aplikasi Inaris. Iya, itu bisa di-download juga. Siap. Itu teman-teman aplikasi Inaris bisa kalian download untuk sebagai antisipasi pencegahan bencana. Baik. Bahkan mungkin selain dari aplikasi dan juga laman-laman sudah ada, apakah dari BPBD ini ada langkah-langkah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam? Iya. Kalau terkait dengan langkah-langkah kita ada. Yang pertama itu adalah kita melakukan yang namanya rapat koordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota. Itu kita bagaimanapun BPBD Kabupaten Kota itu merupakan perpanjangan tangan dari provinsi. Sehingga kalau terjadi bencana di sana, itu BPBD Kabupaten Kota akan langsung memberikan respon terhadap bencana yang ada. Kemudian kita juga mengajak masyarakat secara langsung. Itu kita lakukan dengan sebelum mudik saat ini kita sudah mengerjakan dua kegiatan masih itu adalah kegiatan SPAB itu terkait dengan sekolah pendidikan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi kita masuk ke wilayahnya pendidikan SD, SMP, SMA itu kita melakukan yang namanya membentuk yang namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Mereka memiliki satgas khusus terkait ketika terjadi bencana itu harus bagaimana bekerjanya. Yang kedua, kita juga menggerakkan yang namanya Destana, Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana. Jadi di Provinsi Jawa Timur itu kita menggerakkan yang namanya Destana agar terutama untuk wilayah-wilayah yang sudah rawan terhadap bencana. Contoh misalnya ada satu wilayah desa yang di situ sering terjadi banjir, kita meningkatkan kapasitasnya. Bagaimana caranya? Kita membentuk sebuah Destana. Nah, di Destana tersebut kita melatih bagaimana mereka merespon terhadap bencana yang terjadi sewaktu-waktu terjadi. Bagaimana mereka berkomunikasi dengan siapa, melakukan informasi terhadap bencananya. Yang ketiga, bagaimana mereka menyelamatkan dirinya masing-masing. Dan bagaimana caranya mereka untuk memenuhi kebutuhannya ketika terjadi bencana. Artinya apa? Karena bencana ini secara tidak langsung bagaimana bencananya itu tergantung dari kesiapan orang yang ada di sana.
Kalau masyarakatnya siap menghadapi bencana yang ada di situ, berarti dampaknya bisa kita kurang. Tapi kalau mereka belum siap, berarti bencananya bisa bertambah. Seperti itu. Jadi untuk yang SPAB ini tidak semua wilayah, hanya wilayah-wilayah yang rawan saja. Iya, saat ini kita menyasar beberapa kabupaten kota yang memiliki wilayah yang cukup rawan terhadap bencana. Tetapi ke depannya kita akan menjangkau seluruh wilayah di provinsi Jawa Timur. Lalu bagaimana dengan koordinasi BPBD dengan instansi terkait seperti BMKG, polisian, Dishub, dan sebagainya untuk mengantisipasi potensi bencana? Iya benar. Selama sebelum mudik Lebaran ini kita sudah beberapa kali mengadakan yang namanya rapat koordinasi, Pak. Terakhir kemarin kita juga diundang oleh Polda Jawa Timur. Di situ kita ngobrol semuanya terkait dengan bagaimana kita mengantisipasi mudik ini. Nah, di situ kita juga berkoordinasi dengan BMKG, dinas sosial, kemudian dinas perhubungan, TNI Polri, dan jajaran samping kita, Forkompinda kita. Di situ kita juga berbicara masalah potensi apa yang kita miliki. Jadi kita berbicara masalah bagaimana kesiapan kita ketika menghadapi arus mudik ini. Kita berbicara potensi yang kita miliki, berarti artinya kita berbicara masalah potensi apa yang dimiliki oleh BPD Provinsi Jawa Timur. Baik itu dari segi logistiknya, baik itu dari segi sumber dayanya, dan bagaimana kita bertukar informasi dengan lintas sektor kita. Contohnya adalah kita ini mempunyai sebuah grup dengan BMKG. Jadi BMKG itu akan setiap hari memberikan informasi terkait dengan informasi cuaca yang ada di kita. Peringatan dini itu seperti apa, masuk ke dalam grup itu, kemudian kita teruskan ke BPD kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur ini. Dan mereka akan merespon terkait dengan apa yang harus langkah-langkah harus disiapkan ketika itu terjadi. Contohnya adalah waktu beberapa hari yang kemarin ini, Mas, itu terjadi cukup banyak puting beliung terjadi di wilayah Madura, terutama jalur menuju ke Suramadu. Itu hampir 9-10 pohon itu tumbang secara bersama. Itu BMKG juga memberikan warning kepada kita bahwasanya akan terjadi angin kencang diikuti dengan hujan yang terjadi di wilayah Bangkalan. Dan itu kita sudah siapkan teman-teman Bangkalan untuk antisipasi ketika memang terjadi bencana itu. Dan ternyata memang benar. Bencana tersebut menyebabkan pohon tumbang cukup banyak, harus kita bersihkan sih. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan jajaran samping, kemudian dengan TNI Polri juga, kemudian dinas perhubungan itu terkait dengan potensi-potensi yang mungkin wilayah yang saat ini cenderung untuk terjadi bencana. Contohnya mungkin wilayah dari daerah Arak-arak ya. Kalau kita menuju ke Bondowoso kemana itu kan kita lewat daerah Arak-arak. Nah itu potensi terhadap banjir sama longsor sama puting beliungnya sangat tinggi sekali. Kita mensiagakan orang yang ada di situ. Kemudian yang kedua mungkin dari jalur dari Ponorogo ke Pacitan. Itu kalau misalnya hujannya cukup lebat, itu bisa terjadi longsor. Dan mengantisipasinya bagaimana caranya? Kita berkoordinasi dengan BPD Ponorogo sama Pacitan, kemudian dinas PUSDA yang ada di kita, dinas PU yang ada di provinsi sana. Dan kita sudah mensiagakan yang namanya alat berat yang ada di sana. Jadi kalau misalnya jalur Ponorogo dengan Pacitan itu putus karena adanya longsor, itu alat berat tidak jauh dari situ langsung bergerak. Sehingga nantinya tidak akan mengganggu pemudik ini terlalu lama. Jadi untuk rapat koordinasi yang sudah dilakukan ini juga bisa untuk forecasting, iya, seperti itu juga untuk menanggulangi jika memang potensi dari bencana itu memang terjadi. Iya. Lalu untuk wilayah mana saja yang sekiranya itu di Jawa Timur kan luas ya? Benar. Wilayah mana yang sekiranya memang berpotensi besar terjadi bencana longsor lagi seperti Ponorogo, lalu ada angin puting di Madura, lalu dan juga bagi dan sebagainya. Pada jalur-jalurnya di yang mana yang kiranya itu akan terjadi dan untuk dihindari. Ya. Kalau untuk dihindari sih mungkin tidak ya, tetapi untuk diwaspadai. Jadi kalau kemarin kita melihat itu beberapa hari yang lalu itu adalah jalan yang ketika lepas dari jembatan Suramadu ke arah Bangkalan itu memang sangat rawan terhadap kejadian puting beliung. Tetapi di situ juga kenapa rawan? Karena kan di situ banyak pohon besarnya, Mas. Dan itu cenderung untuk ketika terjadi angin kencang itu akan roboh seperti itu. Nah,
ketika roboh itu berarti masyarakat juga harus memilih jalur alternatifnya. Pasti ketika jalur alternatif itu sudah dipetakan oleh TNI, teman-teman kita yang dari Polri. Nah, bagaimana kita mengantisipasi kegiatan yang ada di situ? Kita sudah mensiagakan satu teman dari BPBD, satu tim dari BPBD Kabupaten Bangkalan itu di situ, terutama di daerah yang kalau kita meluncur keluar dari jembatan Suramadu ke arah sana, pas di perempatan lampu merah di Berneh itu, di situ sudah setiap hari ada standby teman-teman kita dari BPBD Bangkalan. Jadi kalau ada bencana terjadi di situ, mereka akan siap sedia untuk membantu kita. Kemudian kita juga penebalan pasukan yang ada di BPBD provinsi. Nah di sini itu di kita itu setiap hari ada standby 24 jam. Orang teman-teman TRC kita yang siap dilimpahkan ke lokasi yang terjadi bencana di Jawa Timur. Yang perlu diwaspadai yang kedua adalah yang mungkin jalur yang sendiri untuk longsor itu adalah jalur Ponorogo ke arah Pacitan. Itu jalur longsor ya. Jadi kalau misalnya lewat situ tolong antisipasi. Ketika memang hujannya sudah cukup lebat, lama, tolong dihindari dulu jalan lewat situ. Menunggu reda dulu, mungkin baru bisa jalan. Tetapi kalau memang hujannya cukup deras, tolong dihindari. Kami tidak merekomendasikan. Karena wilayah itu cukup rawan longsor. Dan di situ juga sudah banyak ragu-ragu kita pasang. Itu rawan longsor. Artinya Anda memiliki memasuki jalur rawan longsor. Jadi kalau hujannya sangat lebat, malam hari terutama tolong dihindari teman-teman tadi yang di arah sana. Kemudian wilayah arah-arah yang saya sebutkan tadi, itu juga cenderung untuk jalurnya itu kalau hujannya lebat itu terjadi banjir dan mungkin genangan ya. Jadi genangan itu kita tunggu mungkin 1-2 jam bisa selesai. Tetapi kalau misalnya sudah ada pohon tumbang itu perlu kita bersihkan. Kemudian yang kedua itu jalur dari Jember ke arah Banyuwangi. Itu kita melewati yang namanya Alas Gumitir. Alas Gumitir itu mungkin karena di wilayahnya tinggi. Itu ada pohon tumbang juga di sana, tetapi jangan khawatir, kita sudah dengan BPBD Jember dan BPBD Banyuwangi, kita sudah mensiagakan teman yang ada di situ, personel beserta peralatannya, itu sudah kita standby-kan untuk antisipasi kejadian bencana yang ada di situ. Yang ketiga mungkin Pantura. Pantura itu yang mungkin cenderung untuk banjir itu adalah di sisi Keraton Pasuruan. Itu seperti kita berkaca pada tahun kemarin ya. Hari H Lebaran, Pantura itu putus di bagian keraton, jembatan di keraton. Kenapa? Karena banjir gede. Lokasinya seperti itu. Nah saat ini kita sudah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Pasuruan. Jadi kita mensiagakan orang yang ada di situ, peralatan yang ada di situ untuk mengantisipasi apabila keraton ini terjadi seperti tahun lalu. Kemudian yang perlu diantisipasi juga di jalur di wilayah Probolinggo. Itu juga. Di situ juga perlu diantisipasi ketika nantinya terjadi bencana banjir yang memutus jalur itu. Saya rasa seperti itu. Beberapa jalur yang kita antisipasi. Baik, jadi tadi sudah ada beberapa jalur yang disebutkan oleh Bapak Prapol. Yang pertama di daerah Pulau Madura kita ada akhirnya Kecang. Jadi untuk para pemudik yang menuju ke area sana diharap untuk berhati-hati. Lalu untuk area Ponorogo ke Pacitan itu ada rawan longsor bagi teman-teman yang mudik melewati jalur itu. Jika hujan lebat, tolong untuk berhenti sejenak karena berpotensi untuk rawan longsor. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Prapto teman-teman bahwasanya ada beberapa daerah yang patut untuk diwaspadai karena rawan terjadi bencana alam. Yang pertama tadi disebutkan ada dari daerah Pulau Madura, yaitu ada angin kencang yang cukup mengganggu perjalanan bagi pemudik. Lalu ada daerah Jalan Ponorogo ke arah Pacitan, yaitu terjadinya longsor karena rawan hujan cukup lebat juga nih Bapak. Jadi bagi para pemudik yang melewati jalur tersebut, jika menemukan hujan yang lebat, mohon untuk berhenti dan menunggu hujan agak reda. Lalu ada di daerah Ara-Ara dan juga di daerah Jember menuju Banyuwangi itu ada resiko untuk terjadi banjir yang cukup besar. Lalu untuk daerah Pantura ini berkaca dari tahun lalu ini nggak Bapak Prapto jalur Keraton itu Pasuruan itu patah.
sempat putus karena banjir bukan pantai, itu karena aliran airnya nggak terlalu dilewati. Tapi dari BPPT dan juga berkoordinasi dengan beberapa instansi yang lainnya sudah mengantisipasi hal tersebut. Sudah ada tim dan juga alat-alat berat yang standby di sekitar situ. Jika memang terjadi bencana alam, maka akan diterapkan satu tim yang ke arah daerah tersebut. Tapi tetap diwaspadai bagi para pemudik dan teman-teman untuk berhati-hati juga, meskipun juga ada antisipasi dari instansi-instansi terkait, tapi dimohon untuk selalu berwaspada karena keselamatan juga kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Tadi kan kita sudah membahas terkait dengan transportasi darat. Bagaimana dengan teman-teman yang mungkin menggunakan transportasi laut, kira-kira potensi kecelakaan yang terjadi itu apa dan bagaimana mereka bisa untuk mewaspadai Kalau yang pertama itu kalau kita berbicara laut, memang di beberapa wilayah provinsi Jawa Timur itu ada yang kepulauan ya, kayak seperti di Pulau Bawean, terus di Angean itu memang beberapa membutuhkan perjalanan menggunakan laut. Bagaimana kita mengantisipasi kejadian yang bisa? Jadi saat ini itu kita sudah berkoordinasi dengan BPD Kabupaten Kota setempat untuk mereka memberikan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang akan melakukan itu dengan apa? Dengan mereka bergabung dengan pos-pos yang sudah ada di sana. Kemudian dari situ juga kita juga sudah mensiagakan teman-teman yang mungkin nantinya itu suatu saat dibutuhkan ketika ada potensi bencana yang ada di situ. Potensi apa yang perlu kita waspadai ketika kita melakukan perjalanan? Yang pertama adalah gelombang tinggi. Jadi pasti sebelum melakukan perjalanan laut itu sepulang nahkoda itu akan membaca yang namanya pasang surut air laut gelombang tingginya itu dari perkiraan yang dikeluarkan oleh teman-teman BMKG. Apakah kapal tersebut itu siap untuk menerjang melakukan perjalanan, itu mereka pasti sudah mengantisipasi. Kemudian bagaimana tips pada teman-teman adalah ketika memang melakukan perjalanan laut, yang pertama pastikan dulu di situ ada yang namanya safety life jacket. Jadi safety jacket itu, life jacket itu penting apa? Kalau terjadi suatu saat terjadi kedaruratan di tengah, itu teman-teman tahu di mana lokasi life jacketnya. Kemudian life jacket itu cukup nggak untuk semua penumpang? Itu harus dilihat dulu. Kalau kita melihat pelayaran mungkin mereka sudah standby, sudah siap. Kemudian potensi yang kedua yang perlu diantisipasi adalah mungkin beberapa wilayahnya ada potensi tsunami. Karena wilayah kita memang tidak terlepas dari gempa bawah laut yang bisa menyebabkan tsunami. Tetapi kapan itu terjadi? Nah itu yang kita tidak bisa prediksi ya. Tsunami itu kapan terjadi kita tidak bisa prediksi. Artinya teman-teman yang melakukan perjalanan laut mungkin siap-siap lihat di situ bagaimana di mana life jacketnya ada. Kalau ada memang menggunakan kapal yang ada skocinya, di mana skocinya ada, dan ikut yang paling utama adalah ikuti instruksi awak kapal yang ada di situ. Dan jangan panik. Jangan panik, tetapi ikuti instruksinya. Kalau kita tidak ikuti instruksi ABK yang ada di situ, pasti kita mengikuti orangnya banyak lari kemana. Nah itu akan baik. Tetapi kalau kita mengikuti instruksi nakodanya misalnya, itu cukup membantu kita untuk selamat ketika terjadi kedaruratan yang ada di wilayah laut. Dan semoga itu tidak terjadi selama. Semoga itu terjadi. Gitu. Semoga selalu lancar dan sampai tujuan dari berangkat dan juga pulang. Iya. Lalu bagi teman-teman yang melakukan mudik dengan kendaraan pribadi, kira-kira dengan mobil atau motor, kira-kira persiapan apa yang harus dilakukan untuk kendaraan? Oke, ya. Untuk kendaraan pribadi mereka yang perlu disiapkan, yang pertama mungkin cek yang pertama itu kotak P3K, Mas. Itu sangat penting sekali, kotak P3K. Karena apa? Karena kalau terjadi sesuatu bencana yang menimpa mereka, yang menolong pertama kali adalah anggota keluarganya yang ada di mobil tersebut. Ya, bukan orang lain. Walaupun nanti mungkin potensi SAR itu datang dari mana-mana. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kotak P3K-nya itu yang perlu disiapkan di dalam mobilnya. Yang kedua adalah mungkin makanan-makanan ringan yang mungkin suatu saat mungkin dibutuhkan ketika di jalan, itu juga disiapkan. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah beberapa nomor penting yang harus dihubungi. Jadi teman-teman yang melakukan mudik ini, tolong kalau bisa itu
menyimpan nomor-nomor darurat yang mungkin bisa disimpan. Jadi mungkin nomor kepolisian, kemudian nomor jasa marga, jasa harga misalnya, atau kalau kita tahu mungkin info tol, ya. Kedua adalah mungkin nomor-nomor BPBD yang bisa disimpan ketika terjadi darurat bencana bisa dihubungi. Bukan tidak mungkin, karena contohnya adalah yang kemarin ini kita berkaca dari kemarin Mas, 2 hari yang lalu itu ada teman yang melakukan pendakian di wilayah gunung lah ya, suatu gunung. Mereka ketika di atas mereka ada kesusahan, perlu ada yang namanya SAR, potensi SAR gitu. Ternyata mereka menghubungi keluarganya menghubungi BPBD kan. Akhirnya kita bisa langsung berkontak dengan SAR yang ada di wilayah itu. Akhirnya mereka datang ke sana. Alhamdulillah mereka bisa diselamatkan gitu, karena kecepatan kita untuk memberikan pertolongan. Nah itu kita mencoba untuk memberikan respon yang tepat itu dengan apa? Semoga teman-teman yang akan melakukan kegiatan mudik ini menyimpan nomor-nomor penting yang mungkin suatu saat bisa digunakan ketika darurat. Untuk yang menggunakan kendaraan bermotor 2, Bapak, apa yang? Kalau kendaraan bermotor 2 itu yang paling penting adalah kalau kita saat ini kan musim pancaroba ya, itu jas hujannya jangan sampai terlewatkan. Jas hujan kenapa? Karena kalau kita kena hujan deras itu biasanya kita lebih safe dengan menggunakan jas hujan. Jangan berhenti di kolong jembatan, itu Mas. Itu yang kami waspadai bersama kita. Jangan berhenti di kolong jembatan. Karena apa? Karena menyebabkan macet di belakangnya. Ya itu ya. Kemudian untuk roda 2 juga itu pastikan bahwasanya kendaraannya sudah cukup aman untuk perjalanan cukup jauh. Karena kan perjalanannya jauh ini cukup aman. Biar mereka aman, mereka harus kendaraannya juga ready. Jas hujan sangat penting. Nah, yang kedua, jas hujannya kalau bisa jangan ponco. Karena kalau kita melihat ini kedaruratan yang terjadi itu seringkali jas hujan itu kalau ponco itu nyerimpet di gearnya, dan itu bisa menyebabkan kecelakaan atau mungkin bisa menyebabkan mereka jatuh. Kalau bisa jas hujannya itu model raincoat yang memang seperti atasan bawah. Kalau syarat saya, jadi teman-teman mohon ditangkap untuk hal tersebut. Terakhir nih Pak, untuk himbauan, pesan dan juga harapan dari BPBD Jatim ini apa untuk para pemudik dan keluarga di luar sana? Ya, silakan. Ya, kalau kami menghimbau kepada seluruh pemudik yang nantinya akan melakukan mudik ke daerahnya masing-masing, yang pertama adalah tolong patuhi peraturan dan rambu lalu lintas, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika teman-teman masuk ke wilayah memang rawan banjir, rawan bencana, tolong cek keadaan digital di sana. Ketika memang hujannya deras, anginnya kencang, tolong berhenti lebih dahulu. Itu lebih baik daripada teman-teman nanti semuanya menerjang hujan deras, kemudian hujan angin, itu sangat berbahaya sekali. Karena apa? Potensi longsor, banjir, dan pohon tumbang itu sangat ada di wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kemudian ketika terjadi memasuki wilayah, nah ini himbauan yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang kedua adalah catat nomor-nomor penting. Itu sangat berguna ketika teman-teman nanti menghadapi situasi yang keadaan darurat bencana. Yang ketiga, bagi teman-teman yang akan merayakan mudik dan Idul Fitri ini, terutama orang-orang yang akan nantinya berwisata ke tempat wisata. Yang pertama mungkin ke gunung, ya Mas, ke gunung, ke air terjun. Kemudian yang kedua mungkin ke wilayah-wilayah pantai. Itu tolong mengikuti himbauan atau instruksi yang ada di sana. Karena apa? Karena ketika kita berbicara masalah gunung, ada potensi bencana. Yang pertama adalah letusan gunung api. Karena kita ada beberapa wilayah kita ini memiliki gunung yang api yang aktif, dan suatu saat bisa meletus. Kemudian yang ke air terjun, saya harapkan ketika teman-teman berwisata ke wilayah air terjun, ketika air terjunnya berubah menjadi keruh, segera menjauh dari air terjun tersebut. Karena apa? Bukan tidak mungkin banjir bandang akan terjadi seperti itu. Yang ketiga, kalau misalnya teman-teman nanti berwisata ke wilayah pantai, kalau memang di situ wilayahnya itu
rawan terhadap tsunami. Ketika terjadi gempa bumi, tolong menjauh dari laut. Ketika air lautnya surut, tolong segera mencari tempat yang lebih tinggi. Karena apa? Karena beberapa wilayah di kita ini ada yang wilayah terkait dengan rawan terhadap tsunami. Tapi tenang saja, bagi semua pemudik, karena kami berserta dengan lintas UPD yang lain sudah menyiapkan berbagai macam logistik dan peralatan di wilayah-wilayah yang rawan bencana. Jadi itu bukan tidak mungkin kami ingin memberikan rasa aman terhadap masyarakat yang melakukan wisata maupun melakukan mudik di tahun ini. Terima kasih. Itu saja, Mas. Luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Prasto atas informasi yang sangat penting dan juga catatan-catatan bagi teman-teman keluarga sekalian ini. Semoga untuk mudik Lebaran tahun ini dapat berjalan dengan lancar selama sampai tujuan, dari berangkat maupun sampai kembali ke rumah, bertemu keluarga, saling sapa dan juga berbagi kebahagiaan, dan juga selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri dan juga selamat berlibur. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi terima kasih untuk para rekan-rekan dan juga teman-teman sudah mendukung dan juga telah menyaksikan podcast ini secara dengan sesama. Saya Dava. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada BPPD Jawa Timur dan juga Bapak Prapto selaku tim kedaulatan dan logistik. Selamat berlibur Sobat Emas. Polri untuk masyarakat. Salam presisi.